Bab 896. Saudara Suzy Fei dan Suzy Yu diangkut langsung ke Kyoto setelah mereka dibawa keluar dari Tokyo. Saat ini, kakak beradik tersebut ditahan di rumah pribadi yang jaraknya kurang dari 2 km dari sini. Bertanggung jawab menjaga mereka adalah beberapa ninja dari keluarga Iga. Mereka telah menunggu perintah Matsumoto. Jika Matsumoto membiarkan mereka melakukannya, mereka akan segera membunuh saudara laki-laki dan perempuannya, dan kemudian diam-diam memindahkan tubuh mereka ke rumah keluarga itu. Namun, sebelum Ryoto Matsumoto mengeluarkan perintah, mereka harus menjaga saudara-saudari tetap hidup untuk menghindari kematian yang memakan waktu terlalu lama dan menyebabkan rigor mortis menjadi tidak nyaman untuk transportasi. Ninja dari keluarga Iga paling jago dalam membunuh. Berdasarkan pengalaman mereka, waktu paling nyaman untuk mengangkut mayat adalah dalam waktu 1 jam setelah kematian. Mayat saat ini relatif lunak dan bahkan bisa dimasukkan ke dalam koper, tapi jika itu melebihi waktu tersebut, badan akan semakin kaku. Oleh karena itu, mereka berencana untuk membunuh kakak beradik tersebut segera setelah menerima perintah Matsumoto Ryoto, lalu membawa mereka langsung ke rumah keluarga Ito dan mencari tempat yang cocok untuk bersembunyi. 10 menit yang lalu, Matsumoto Ryoto menelepon dan meminta mereka untuk memastikan situasi di rumah keluarga Ito. Pertama-tama, kita perlu melihat pertahanan rumah Ito dan menemukan titik terlemahnya. Kemudian kita perlu menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan mayatnya. Setelah ditentukan, bunuh saudara laki-laki dan perempuan itu dan bawa mereka ke sana. Jadi, seorang ninja Iga menyelinap ke rumah keluarga Ito sendirian, bersiap untuk menginjakkan kaki terlebih dahulu. Orang inilah yang Ye Chen perhatikan di kamar Nanako Ito. Pria itu mengamati pagar sebentar, dan sepertinya telah memilih halaman terpencil Ito Nanako. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto, lalu diam-diam turun dari pagar dan berencana untuk meninggalkan. Ye Chen berdiri saat ini dan berkata kepada Ito Nanako, "Aku akan keluar, tunggu aku di sini." Ito Nanako buru-buru bertanya, "Ye Chen-kun, kamu mau kemana?" Ye Chen berkata, "Pria tadi juga seorang ninja. Dia datang ke sini sendirian. Kemungkinan besar dia datang mengunjungi beberapa tempat. Mungkin ada ninja lain di belakangnya. Saya akan mengikutinya dan melihat." Ito Nanako mengulurkan tangan untuk memeluknya dan berkata dengan serius, "Ye Chen-kun, tolong jangan pergi, itu akan berbahaya." Ye Chen berkata dengan serius, "Jika masih ada ninja yang mengintip dalam kegelapan, kemungkinan besar mereka berkomplot melawanmu. Jika aku tidak pergi sekarang, mereka mungkin akan segera datang ke sini. Dalam hal ini, lebih baik ambil inisiatifnya dan singkirkan itu untuk selamanya." "Singkirkan mereka," Nanako Ito berkata dengan gugup, "tapi aku mengkhawatirkanmu. Aku tidak ingin Ye Chen-kun mengambil risiko untukku." Ye Chen tersenyum tipis, memegang tangannya dan berkata dengan serius, "Alasan kenapa aku datang ke Kyoto adalah untukmu. Tidak peduli itu gunung pedang atau lautan api, karena aku di sini, aku pasti akan menjaganya, itu sampai akhir." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangan Ito Nanako dan berbalik untuk pergi. Nanako Ito langsung terpesona dengan perkataan Ye Chen. Selain terharu dan bahagia, seluruh hatinya seakan luluh dengan perkataannya. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia tidak memiliki nada mendominasi, tapi itu memberinya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nanako Ito menyadari bahwa saat ini, dia sangat mencintai Ye Chen. Baginya, dia rela memberikan segalanya, bahkan jika dia diminta memberikan nyawanya untuk Ye Chen, dia tidak akan pernah ragu. Jadi, dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Ye Chen, dan berkata dengan penuh rasa hormat, "Tuan Ye Chen, mohon perhatikan keselamatan Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda, Nanako akan mati demi Anda tanpa ragu-ragu." Ye Chen berbalik dan tersenyum lembut, "Jangan khawatir, saya akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, Ye Chen keluar dari kamar kerja Ito Nanako dan menghilang di malam bersalju yang luas. Di tengah angin dan salju, ninja Iga yang datang untuk mengecek lokasi berlari cepat di malam hari. Dia bergerak cepat dan seringan burung layang-layang, di bawah naungan malam, dia seperti hantu yang sulit ditangkap. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa tepat di belakangnya, akan ada Master Super yang 100 kali lebih kuat darinya. Master Super ini adalah Ye Chen. Ninja Iga berlari tanpa henti sejauh 2 km dan akhirnya berhenti di depan pintu masuk sebuah halaman.
Kemudian dia sampai di pintu halaman kuno dan mengklik pintu itu 4 kali dengan cara 2 panjang dan 2 pendek, dan pintu terbuka dari bagian dalam, sebuah celah yang hanya memungkinkan satu orang untuk lewat ke samping. Lalu, dia dengan cepat merunduk dan menghilang. Ye Chen, sebaliknya, menyembunyikan napas dan detak jantungnya, diam-diam melompat ke dinding, dan dengan cermat mengamati situasi di halaman. Keseluruhan halamannya tidak terlalu besar, halaman depan luasnya lebih dari 200 meter persegi, ditanami beberapa bambu dan pinus kuno, dan di belakang halaman terdapat bangunan kayu berlantai 2. Ninja Iga yang baru saja masuk berjalan langsung melewati halaman depan dan memasuki gedung berlantai 2. Ye Chen bisa merasakan setidaknya ada 6 atau 7 orang di gedung ini, jadi dia berjalan di sepanjang dinding dan diam-diam datang ke gedung itu. Saat ini, di lantai 2 gedung ini, terdapat aula berukuran sekitar 1 meter persegi. Ada seorang ninja berbaju hitam di aula tersebut. Selain itu, ada 2 orang besar yang diikat duduk di lantai di tengah. Orang yang memakai kerudung, ninja yang diikuti Ye Chen sepanjang jalan naik ke lantai 2 dan melapor ke salah satu ninja terkemuka, Jonin sama. Saya baru saja mengetahui bahwa pertahanan internal rumah keluarga Ito sangat lemah, dan ada hanya kurang dari 10 pelayan. Para penjaga memiliki kekuatan rata-rata. Ninja terdepan bersenandung dan berkata, kali ini kita akan melemparkan mayat kedua orang Tionghoa ini ke dalam secara diam-diam. Jadi meskipun lawannya sangat lemah, kita harus memastikan untuk tidak memperingatkan siapapun, dengan tenang. Masuk, tinggalkan tubuh di belakang, dan kemudian diam-diam mundur. Setelah itu, dia bertanya lagi, apakah kamu sudah menemukan tempat yang cocok untuk menyembunyikan jenazah? Ditemukan, ninja itu melaporkan dengan tergesa-gesa, ada halaman yang sangat terpencil di rumah itu. Ada juga hutan pinus di halaman. Salju tebal sekarang, kita bisa menyembunyikan mayat di sana dan menunggu sebentar. Itu tidak boleh ketahuan. Setelah mengatakan ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, mengeluarkan album foto, dan melaporkan kepada pemimpinnya, Jonin sama, saya mengambil beberapa foto, silakan lihat. Pihak lain mengambil telepon, membaliknya beberapa kali, dan mengangguk puas. Ya, sekilas, hutan pinus ini jarang dikunjungi orang. Jika Anda menyembunyikan mayat di sini, tidak akan ada yang menemukannya selama beberapa waktu, jam atau bahkan 10 jam, Tuan Matsumoto. Persyaratan saya adalah saya tidak akan ditemukan oleh keluarga Ito setidaknya selama 2 jam. Jika saya bersembunyi di sini, itu sudah cukup waktu. Ninja lain buru-buru bertanya, Jonin sama, kapan kita akan membunuh 2 orang Cina ini? Pemimpinnya melihat waktu dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menelepon Tuan Matsumoto. Saat ini, Su Ziyu, yang mengenakan tudung hitam, meronta dengan keras. Karena mulutnya tersumbat, dia hanya bisa merengek melalui hidung, berusaha menarik perhatian orang lain. Ninja terkemuka itu mengerutkan kening, melepas tudung kepalanya, menatap Su Ziyu yang kuyu dan ketakutan, dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk diucapkan? Bab 897. Saat tudung Su Ziyu dilepas, Ye Chen segera mengenalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, bukankah wanita ini adalah wanita yang sama yang duduk di Rolls-Royce Takahashi Eikichi? Saat aku sedang memberi pelajaran pada Takahashi Eikichi, dia bahkan mencekikku beberapa kata. Tanpa diduga, dia adalah seseorang diculik di sini, dan sepertinya dia ingin membunuhnya, lalu menyalahkan Takehiko Ito. Sepertinya wanita ini punya banyak latar belakang. Saat ini, Su Ziyu sedang memasukkan handuk ke dalam mulutnya, jadi meskipun dia merintih lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, Ninja Iga yang memimpin mengulurkan tangan dan menarik handuk dari mulutnya, dan berkata dengan dingin, beri kamu kesempatan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Mata Su Ziyu penuh dengan kepanikan, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan gemetar, kamu bisa memberitahuku berapa biayanya untukku dan saudaraku, tapi aku akan memberimu 10 kali lipat dari yang diberikan orang lain padamu. Pemimpinnya mencibir, tidak ada gunanya membicarakan hal ini. Aturan dalam keluarga ninja Jepang adalah mereka harus setia kepada majikannya. Hanya dengan benar-benar setia kepada majikannya barulah keluarga ninja disukai oleh keluarga besar. Jika tidak, keluarga ninja akan disukai oleh keluarga besar, begitu keluarga besar setia kepada ninja. Jika ragu, semua ninja di Jepang akan kehilangan pekerjaan. Saat itu, kita akan menjadi musuh publik semua ninja di Jepang.
Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya, aku tidak akan bisa menghabiskannya. Suziyu tidak sabar untuk berkata, kalau begitu kamu bisa pergi ke Tiongkok. Saya akan memberimu $1 miliar AS, yang cukup bagimu untuk hidup nyaman di Tiongkok selama sisa hidupmu. Kamu tidak perlu lagi berjuang untuk itu yang lain. Orang yang berada di kepala terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Nak, aku tidak menyangka kamu akan menjadi cukup kaya. $1 miliar AS memang jumlah yang besar. Mari kita tidak membicarakan apakah kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang. Bahkan jika Anda bisa mendapatkannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak memiliki bunga kehidupan. Bahkan jika Anda memberi saya $10 miliar AS, saya akan tetap diburu oleh ninja Jepang selama sisa hidup saya. Kesepakatan ini tidak sepadan. Suziyu berseru, kalau begitu, apakah menurutmu jika kamu membunuhku, tidak ada yang akan memburumu? Sudah kubilang, jika kamu membunuhku, keluargaku akan memburumu dengan cara apapun. Sampai saat itu tiba, tidak masalah berapa banyak uang yang kamu punya, kamu akan kehilangan nyawamu. Tidak. Pria itu berkata sambil tersenyum, memang benar aku berencana membunuhmu. Tapi setelah aku berencana membunuhmu, aku berencana menyalahkan Takehiko Ito, antara kalian karena kerjasamanya. Saat itu, baik Departemen Kepolisian Metropolitan maupun keluarga di belakang kalian akan menganggap Takehiko Ito sebagai dalang pembunuhan kalian berdua. Suziyu mengertakkan gigi dan berkata, apakah ini semua dihasut oleh Tuan Matsumoto? Pada saat ini, Ninja Iga terkemuka memandang Suziyu dan mencibir, Tuan Matsumoto awalnya ingin bekerja sama dengan Anda dengan tulus, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda terlalu berpikiran tinggi dan sombong. Tuan, Matsumoto datang untuk melihat Anda secara pribadi. Tapi Anda mengabaikannya, karena Anda begitu kasar kepada Tuan Matsumoto. Jangan mengeluh bahwa Tuan Matsumoto kejam terhadap Anda. Petik 2. Baru saja, ketika pemimpin sedang berbicara dengan anak buahnya, dia menyebut Tuan Matsumoto. Suziyu sudah menyadari pada saat itu bahwa orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah Tuan Matsumoto. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ryoto Matsumoto, yang hanya menduduki peringkat ketiga dalam kekuatan di Tokyo, bisa begitu kejam. Dia menyerang dirinya sendiri dan saudaranya dan menyalahkan Takehiko Ito. Dia pasti ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan kekuatan keluarga Ito. Dia bahkan mungkin menggunakan cara lain untuk melawan keluarga Takahashi. Jika, sesuai rencana, keluarganya membalas dendam terhadap Takehiko Ito, bukankah Matsumoto Ryoto bisa mendapatkan keuntungannya? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat menyesal. Jika saya mengetahui hal ini, ketika Matsumoto Ryoko datang menemui saya hari itu, saya dan saudara laki-laki saya seharusnya bertemu dengannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, setidaknya kita tidak boleh menyinggung perasaan orang ini secara langsung. Sangat disayangkan bahwa hal-hal ini hanya dikatakan sebagai renungan, kesalahan besar telah dibuat, dan tidak ada ruang untuk kembali sekarang. Suzy Fei yang berada di samping juga dipenuhi dengan penyesalan, tetapi kepalanya tertutup dan mulutnya cemberut, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin Ninja Iga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Matsumoto Ryoto, dan berkata dengan hormat, Tuan Matsumoto, kami telah melakukan penyelidikan di rumah itu. Ada tempat yang sangat cocok untuk menyembunyikan mayat, dan pertahanan lawan juga sangat lemah. Kami yakin tidak ada yang akan menemukan mayatnya sambil menyembunyikannya, tapi kapan Tuan Matsumoto ingin kami melakukannya? Ryoto Matsumoto tersenyum dan berkata, Tokyo sangat kacau sekarang. Sudah beberapa dekade tidak semrawut ini, jadi saya ingin menunggu lebih lama lagi agar saya dapat menyelesaikan menonton drama besar di Tokyo ini dengan tenang. Ninja Iga itu langsung berkata, baiklah, Tuan Matsumoto, kami selalu atas perintah Anda. Matsumoto Ryoto mencibir dan berkata, ngomong-ngomong, keluarga dari dua orang yang kamu culik telah datang ke Tokyo. Saya harap kamu membiarkan kedua orang ini mati dengan lebih tragis. Saat polisi menemukan mayat mereka, lokasi kejadian akan semakin ramai. Semakin baik, semakin menyedihkan kematian mereka, semakin marah keluarga mereka, dan acara ini akan semakin seru. Ninja Iga buru-buru berkata, jangan khawatir, kami pasti akan melakukannya. Matsumoto Ryoto berkata, wanita itu dikatakan cukup tampan. Sebaiknya kamu mempermalukannya sebelum membunuhnya. Jika keluarganya melihat dia dipermalukan sampai mati, mereka pasti akan membenci Takehiko Ito.
Petik 2. Mendengar hal tersebut sang ninja Iga langsung tertawa dan berkata, sebenarnya kakak-kakak sudah lama mendambakan wanita ini. Hanya saja aku khawatir akan merusak perbuatan baik kalian, jadi aku terus menghentikan mereka untuk memulai. Tapi karena kamu sudah mengucapkan kata-kata ini, aku merasa sangat lega. Matsumoto Ryoto tertawa dan berkata, tidak apa-apa, biarkan saudara-saudara bersenang-senang. Ngomong-ngomong, kalian bisa berkumpul dan merekam beberapa video yang tidak akan memperlihatkan wajah kalian. Jika waktunya tiba, itu akan dirilis dan pasti akan lebih baik hasilnya, hahaha. Ninja Iga pun tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Matsumoto, kami pasti akan membuatkan blockbuster untuk Anda nikmati. Saat ini, wajah Suzuyu menjadi pucat karena ketakutan. Dia gemetar dan memohon, saya mohon Anda membunuh saya secara langsung, jangan hancurkan kepolosan saya. Petik 2. Tidak bersalah, Ninja Iga bertanya sambil tersenyum galak, jadi, kamu masih polos. Wanita cantik super sepertimu masih mempertahankan kepolosanmu. Ini sungguh langka, hadiah yang sangat berharga, aku harus membukanya sendiri nanti. Ryoto Matsumoto tersenyum di ujung lain telepon, baiklah Iga Jonin, saya tidak akan mengganggu perbuatan baik Anda. Anda masih punya waktu 1,5 jam untuk memanjakan diri. Setelah 1,5 jam, bunuh mereka. Lalu kubur mayatnya di rumah Takehiko Ito. Ninja Iga buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Matsumoto, dalam 2 jam, jenazah kedua orang ini akan terbaring dengan damai di salju di rumah Ito. Saat itu, Anda bisa mengungkapkan beritanya ke Tokyo sudah dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Bagus sekali, setelah semuanya selesai, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Iga Jonin menutup telepon, memandang Suzuyu, dan menggosok tangannya dengan penuh semangat, cantik, sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan tertinggi seorang wanita. Demi kebaikanmu sendiri, kamu harus bekerja sama denganku. Jika kamu buat aku bahagia, aku bisa memberimu hadiah. Suzuyu hampir pingsan. Dengan air mata mengalir di wajahnya dan sangat ketakutan, dia berkata, tolong, bunuh aku sekarang. Iga Jonin tertawa, tidak mudah untuk mati sekarang. Kamu harus bertanya padaku dan saudara-saudaraku apakah kita setuju. Suzuyu sangat ketakutan hingga dia gemetar dan berteriak, tolong. Tolong. Iga Jonin mencibir, sejujurnya, beberapa rumah di sekitar sini sedang menjalani perbaikan intensif. Bahkan jika kamu menelepon Potian, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu dapat menjaga suaramu dan tetap di bawahku nanti. Berteriaklah dengan gembira, semakin keras kamu berteriak, aku akan semakin bersemangat, hahaha. Beberapa ninja lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, sekelompok binatang bersekongkol untuk menindas seorang gadis, kenapa mereka pamer? Ye Chen lah yang berbicara. Bab 898. Saat suara Ye Chen tiba-tiba terdengar, semua ninja terlatih yang hadir dikejutkan oleh suaranya. Tidak ada yang mengira bahwa mereka, yang paling pandai melacak secara rahasia, akan diikuti oleh orang lain. Terlebih lagi, tidak ada yang menyadari keberadaannya sampai pria ini berbicara. Pemimpinnya, Iga Jonin, menghunus pedang ninjanya hampir seketika, melihat sekeliling dengan waspada, dan bertanya dengan suara dingin yang gugup, siapa? Keluar dari sini. Pada saat ini, Ye Chen melompat dari dinding, dan orang-orang menerobos jendela, meninggalkan pecahan kaca di tanah. Saat Suzuyu melihat Ye Chen, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya saat ini. Dan dia bahkan tidak percaya bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah pria Tionghoa yang dia temui di jalanan Tokyo. Terlebih lagi, saya telah menyinggung perasaannya karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Ye Chen sedang berdiri tegak di jendela yang pecah, di matanya, Ye Chen di depannya lebih dari tampan, dia seperti dewa yang turun dari surga. Angin dingin yang kencang masuk melalui jendela pecah, meniup rambut dan pakaian Ye Chen di matanya, dia merasa seperti pahlawan dalam film seni bela diri. Namun, perhatian Ye Chen saat ini sama sekali tidak tertuju pada Suzuyu. Dia menatap Iga Jonin dengan dingin dan berkata dengan dingin, saya pikir ninja Jepang sangat bermoral, tapi ternyata mereka adalah rakyat jelata. Tidak apa-apa jika Anda menindas Anda wanita Jepang, tetapi menindas kami wanita China berarti mencari kematian.
Beberapa ninja keluarga Iga lainnya mundur beberapa langkah dan menatap Ye Chen sambil menghunus pedang ninjanya. Mereka tahu bahwa Ye Chen pasti memiliki kekuatan yang luar biasa jika bisa bersembunyi di dekatnya tanpa ketahuan, oleh karena itu, mereka tidak berani bertindak gegabah dan semua menunggu langkah Iga Jonin. Wajah Iga Jonin pucat saat ini. Yang lain memanggilnya Jonin, yang berarti ninja unggul, bukan namanya. Dalam sistem registrasi ninja Jepang, level kasarnya dibagi menjadi Jounin, Chunin, dan Genin. Jonin sudah menjadi level bos di kalangan ninja dan sangat dihormati di seluruh Jepang. Namun, ia tidak menyangka pria Tionghoa di depannya akan berani menghina dirinya dan para ninja secara terang-terangan, sungguh tidak bisa dimaafkan. Jadi, dia meraung dengan marah, "Nak, ada pepatah lama di Tiongkok, ada jalan menuju surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu neraka jika kamu mendobrak. Karena kamu sedang mencari kematian, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengayunkan pedang ninjanya dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Siapkan formasi. Jebak dia dalam formasi dan bunuh dia. Aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri dan membiarkan dia menebus penghinaannya, ninja." Dengan cepat, 6 ninja lainnya di tempat kejadian mengepung Ye Chen. Ekspresi Ye Chen tidak berubah saat ini, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin memenggal kepalaku? Jangan bilang kamu hanya punya 2 tangan, meskipun kamu punya 8 tangan, itu tidak mungkin." Iga Jounin berkata dengan sinis, "Nak, kamu boleh meremehkanku, tapi jangan meremehkan ninjutsu Jepang. Aku seorang Jounin yang hebat. Jika aku tidak bisa memenggal kepalamu, aku akan kasihan pada Amaterasu." Ekspresi Ye Chen menjadi semakin suram, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Ninjutsu Jepang, kan? Hari ini, aku sangat ingin melihatnya." Apa-apaan ini? Ninjutsu Jepang, pengadilan kematian." Iga Jonin sangat marah. Dia meraung, lalu memegang pedang ninja secara horizontal dengan kedua tangannya, dan bergegas menuju Ye Chen dengan kekuatan besar. Beberapa orang lainnya juga mengeluarkan pisaunya, berniat untuk memotong Ye Chen menjadi beberapa bagian. Ye Chen benar-benar tidak bisa mengeluh tentang taktik ninja Jepang. Sama seperti sekelompok anjing gila yang menggigit orang, taktik intinya adalah menyerang secara berkelompok. Di mata mereka, pedang ninja semuanya diolesi dengan zat yang sangat beracun. Semua orang bergegas maju dan menyerang dengan ganas. Selama pisau menggores 1 cm kulit lawan, mereka akan memenangkan pertempuran. Selama ribuan tahun, para ninja Jepang telah berkali-kali mengandalkan trik ini untuk mengalahkan lawannya, bisa dikatakan berhasil setiap saat. Tetapi, kali ini, mereka bertemu Ye Chen. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen tidak berubah, dia dengan lembut menggosok jari kakinya ke tanah. Pecahan kaca berbentuk segitiga tiba-tiba memantul dari tanah dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menuju ke Iga Jounin. Dalam sekejap mata, Ye Chen menendang pecahan kaca lainnya dan menembakkannya ke arah yang sama. Saat Iga Jounin sedang berlari, tiba-tiba dia melihat 2 benda jernih dan berwarna-warni di matanya, satu demi satu seperti 2 bintang jatuh, melewati bidang penglihatannya dalam sekejap. Sebelum dia sempat memikirkan benda apa itu, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang ninja. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, rasa sakit yang sama tiba-tiba datang dari pergelangan tangan kiri saya. Kemudian, dia merasakan tangannya kehilangan kekuatan sesaat, dan pedang ninja di tangannya langsung terjatuh dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, 2 aliran kabut air berwarna merah hangat datang entah dari mana dan langsung menyembur ke wajahnya. Ketika dia mencium bau darah yang menyengat di kabut merah, dia akhirnya menyadari bahwa urat di tangannya telah terpotong oleh 2 sinar cahaya seperti meteor itu. 2 kabut merah yang menyembur keluar adalah kabut darah yang keluar dari pergelangan kedua tangannya. Dia sangat ketakutan. Saya tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba bergegas ke depan. Ia mencengkeram leher Iga Jounin dan langsung mengangkat tubuhnya yang seberat lebih dari 100 kg. Pada saat yang sama, Ye Chen juga lolos dari pengepungan yang dikelilingi oleh orang lain. Kelompok ninja seperti anjing gila ini berpikir bahwa Ye Chen mungkin memilih arah untuk keluar, tetapi tidak satupun dari mereka menyangka bahwa Ye Chen benar-benar akan memilih arah Iga Jounin untuk keluar. Bukankah ini mengambil inisiatif untuk menghantam tembok yang paling keras? Namun, Ye Chen baru saja memilih yang paling sulit di antara mereka.
Pada saat ini, Jounin Iga diangkat oleh Ye Chen yang memegang lehernya dengan satu tangan. Pergelangan kedua tangannya masih mengeluarkan banyak darah. Meski lengannya masih bisa bergerak, dia tidak bisa bergerak sama sekali di bawah pergelangan tangan, jadi dia benar-benar tidak bisa bergerak, kehilangan semua kekuatan serangan. Ye Chen meraih lehernya, berjalan langsung dari jendela ke seluruh aula, lalu membanting tubuhnya ke dinding dengan satu tangan. Pada saat yang sama, Ye Chen masih terus memegangi lehernya dengan satu tangan, menjaganya tetap 30 cm dari tanah. Saat ini, kaki Iga Jounin sedang tergantung di udara dan menempel di dinding, hanya karena tangan Ye Chen ia terjebak erat agar tidak tergelincir dari dinding. Tapi kekuatan besar di tangan Ye Chen membuatnya hampir terengah-engah, kakinya menendang dengan liar, dan wajahnya menjadi hitam dan ungu. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Terutama para ninja Iga itu, rasanya seluruh pandangan dunia telah diubah. Semua orang merasa ngeri di dalam hati, dari mana orang Cina ini berasal. Tanda seru, kenapa dia begitu kuat? Tidak, lebih dari sekedar kuat, benar-benar seperti dewa. Iga Jounin yang kuat menjadi seperti anjing mati di bawah tangannya. Kemampuan mesum macam apa yang dimilikinya hingga mampu menghancurkan Iga Jounin dengan begitu brutal dan seutuhnya. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen sangat dingin, tetapi ada lengkungan yang sangat sarkastik di sudut mulutnya, dan dia mencibir kata demi kata, jadi. Ini namanya, ninjutsu Jepang. Itu benar, aku sudah lama mengaguminya. Bab 899. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang semakin ketakutan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Ye Chen baru saja menendang dua pecahan kaca dengan jari kakinya dan secara akurat memotong kedua tendon Iga Jounin. Menendang pecahan kaca tidaklah sulit. Tidak sulit melukai seseorang dengan pecahan kaca. Namun kesulitannya adalah mustahil untuk secara akurat memotong kedua urat tangan seseorang dengan pecahan kaca. Terlebih lagi, Iga Jounin tidak hanya berdiri di sana dan membiarkan lawan menyerang, tapi terbang jauh ke arah lawan. Saat bergerak dengan kecepatan tinggi, urat kedua tangannya putus. Akurasi ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Ye Chen dapat sepenuhnya menaklukkan Jounin Iga hanya dengan satu tangan. Kemampuan ini juga sangat kuat. Kekuatan abnormal macam apa yang bisa mencapai titik seperti itu? Su Ziyu juga tercengang. Saat ini, cara Ye Chen memakukan Iga Jounin ke dinding dengan satu tangan seperti dewa di matanya. Pada saat ini, Jounin Iga masih berjuang keras, mencoba melepaskan diri dari kendali Ye Chen, tetapi mulut harimau di tangan kanan Ye Chen tidak bergerak seperti batang baja, dan kekuatannya begitu kuat sehingga hanya ada jejak ruang baginya untuk hampir tidak bernapas. Iga Jounin meronta dan bertanya dengan suara lemah, "Kamu, siapa kamu?" "Saya." Ye Chen tersenyum, "Saya ayah Tionghoa Anda." Ekspresi Iga Jounin sangat jelek, dan ekspresi orang lain juga sama jeleknya. Namun, saat ini, tidak ada yang berani menyerang Ye Chen. Karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan Ye Chen, dia bisa dengan mudah mematahkan leher Iga Jounin. Kali ini, Iga Jounin mengertakkan gigi dan bertanya, "Aku tidak punya permusuhan denganmu. Apa yang kamu inginkan?" Ye Chen tersenyum tipis, "Aku menginginkan hidupmu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah ninja yang tertegun dan mencibir, "Oh, ngomong-ngomong, aku juga menginginkan nyawamu." Semua orang mundur selangkah, memegang pisau di kedua tangan, tetapi ekspresi mereka penuh ketakutan. Kali ini, Iga Jounin berteriak, "Ikat wanita itu cepat! Cepat!" Segera setelah dia selesai berbicara, seorang ninja bergegas ke depan, menaruh pedang ninja di leher Su Ziyu, dan berkata dengan gugup, "Lepaskan Tuan Jounin. Jika tidak, saya akan membunuhnya." Ye Chen bersenandung dan berkata dengan tenang, "Kamu bisa membunuhnya jika kamu mau. Aku juga tidak mengenalnya." Iga Jounin berteriak dengan suara serak, "Jangan membodohiku di sini. Bukankah kamu di sini untuk menyelamatkannya?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Tentu saja tidak. Saya datang ke Kyoto hari ini untuk mengunjungi seorang teman lama, Nona Nanako dari keluarga Ito. Akibatnya, orang-orang Anda pergi ke keluarga Ito untuk menyelidikinya. Saya khawatir Anda akan bersikap tidak baik kepada Nona Nanako, jadi aku mengikutinya sepanjang jalan. Kemari saja." Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, wajah Iga Jounin menjadi pucat. Dia benar-benar mengira Ye Chen berasal dari keluarga Su, atau seorang master yang diundang oleh keluarga Su untuk menyelamatkan Su Ziyu dan Su Zifei. Jadi dia mungkin bisa menukar nyawa saudara laki-laki dan perempuan mereka sebagai alat tawar-menawar.
Namun, saya tidak pernah menyangka orang ini ada di sini untuk Ito Nanako, jadi dia mengikuti orang yang dia kirim untuk memeriksa lokasinya. Memikirkan hal ini, Iga Jonin tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru memohon, "Pak, kami tidak ada niat menyakiti Nona Ito. Kami hanya ingin membunuh dua orang ini lalu menyalahkan keluarga Ito. Kami tidak pernah memikirkannya dari awal hingga akhir. Itu akan merugikan Nona Ito." Ye Chen mencibir dan berkata, "Menurut apa yang kamu katakan, jika aku membunuh dua orang secara acak dan mengubur mereka secara diam-diam di salju di rumahmu, bukankah aku bermaksud menyakitimu dan keluargamu?" Iga Jonin tertegun. Dengan keinginan yang kuat untuk bertahan hidup, dia buru-buru mengusir Matsumoto Ryoto. "Sebenarnya kita juga dititipi orang lain. Yang benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Ito adalah Matsumoto Ryoto, dan dia tidak ada hubungannya bersama kami." Ye Chen bertanya balik, "Kamu membantu para pelaku kejahatan, dan sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa itu tidak masalah. Apakah tulang ninjamu begitu lembut?" Iga Jonin menahan rasa malu di hatinya dan berkata, "Saya percaya pada pepatah lama di negara Anda. Lebih baik mati daripada hidup. Tolong beri saya kesempatan, Pak, dan saya bersedia melakukannya untuk itu kamu." Di depan pelana dan di belakang kuda, Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk membantuku." Setelah itu, dia melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, "Hal yang sama berlaku untukmu, bersiaplah untuk berangkat." Ketika Jounin Iga mendengar ini, dia berteriak dengan mata terbuka, "Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat. Jika kamu membunuhnya, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup, jika tidak kamu harus menunggu kematian." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi serius. Mereka juga tahu betul bahwa Ye Chen terlalu kuat, jika mereka menghadapinya secara langsung atau membiarkan dia mengalahkannya satu persatu, semua orang akan tamat. Cara terbaik adalah dengan menyerang mereka secara berkelompok. Apapun yang terjadi, usahakan yang terbaik untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Adapun berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan, itu semua tergantung nasib mereka. Jadi, 6 ninja yang tersisa bergegas menuju Ye Chen dengan pedang mereka seperti orang gila, masing-masing memiliki ekspresi yang sangat ganas. Melihat begitu banyak orang menyerang Ye Chen, hati Su Ziyu sudah berdebar kencang. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun, apalagi mengingatkan Ye Chen untuk berhati-hati, karena dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan apapun yang mengganggu konsentrasi Ye Chen. Dia menatap Ye Chen dengan mata membara, bergumam di dalam hatinya, "Hari ini, hidup atau matiku sepenuhnya bergantung pada pria yang namanya masih belum kuketahui. Jika dia mati, aku pasti akan mati. Jika dia selamat, mungkin dia akan membiarkan aku dan adikku hidup. Tuan, apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahanku. Aku sudah meminta maaf padamu berkali-kali di dalam hatiku. Kali ini, aku harap kamu bisa selamat. Bahkan jika aku mati pada akhirnya, aku tidak ingin kamu mati karena aku." Ketika dia memikirkan ini, sekelompok ninja telah melewati seluruh aula, mengepung Ye Chen dengan erat, dan kemudian menebas dengan beberapa pisau. Ye Chen tidak mengubah ekspresinya, melihat 6 pedang menebasnya, dia melambaikan tangannya dan langsung mengayunkan tubuh Iga Jonin. Tak satu pun dari 7 orang, termasuk Iga Jonin, berharap Ye Chen akan menggunakan dia sebagai perisai manusia. Saat itu, Iga Jonin berteriak ketakutan, "Berhenti! Berhenti!" Namun, ke-6 orang itu datang dengan kekuatan besar, dan mereka sudah berada pada titik di mana mereka akan mengangkat pedang dan menjatuhkannya. Bagaimana mungkin mereka bisa menariknya kembali? Iga Jonin menyaksikan tanpa daya saat 6 pedang terbang ke bawah dan menghantamnya satu demi satu dalam sekejap. Iga Jonin merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan dia mengertakkan gigi dan meraung, "Idiot! Sampah! Jalan bagaya." Begitu dia selesai berbicara, dia muntah darah dan mati mendadak. Ke-6 orang itu melihat Iga Jonin dibacok sampai mati oleh mereka, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba mengayunkan tubuh Iga Jonin dengan keras, dan seluruh tubuh serta 6 pedang di tubuhnya terlempar keluar. 6 ninja yang tersisa tidak sadar sama sekali, mereka hanya merasakan rahang harimau bergetar dan pedang ninja menghilang. Saat ini, ke-6 orang itu terkejut, beberapa orang benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung dan berbalik untuk melarikan diri. Saat ini, Ye Chen mencibir, "Karena kamu sudah mengambil tindakan, giliranku berikutnya." Bab 900.
Begitu Ye Chen selesai berbicara, orang itu bergegas keluar secepat yang dia bisa. Fungsi tubuh dan kecepatannya jauh melebihi orang lain, jadi dia tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada para ninja ini. Setiap kali dia menangkapnya, dia meninju lawannya tepat di perut, menyebabkan lawan langsung kehilangan semua kekuatan bertarung dan peluang untuk melarikan diri. Dalam sekejap mata, 6 ninja yang melarikan diri untuk hidup mereka semuanya tergeletak di tanah bersebelahan. Ziyu tercengang. Sebagai cucu tertua dari keluarga Su dan salah satu anak yang paling disayangi, dia telah mengenal Tuan yang tersembunyi di balik keluarga Su sejak dia masih kecil. Namun, menurutnya, kekuatan Ye Chen jauh di atas orang-orang itu. Apa yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa master tersembunyi yang diabadikan oleh keluarga Su sulit untuk dipilih di antara 10.000 orang di negara ini. Secara teori, mereka telah menyentuh langit-langit seni bela diri, tetapi mengapa masih ada seseorang yang sekuat itu? Kamu Chen, orang. Kemunculan Ye Chen tiba-tiba menaikkan langit-langit seni bela diri di benaknya lebih dari 1 tingkat. Melihat sekelompok ninja tergeletak di tanah sambil meratap, Su Ziyu terkejut sekaligus lega. Dia tahu bahwa dia dan kakaknya akhirnya diselamatkan. Jadi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan menatap Ye Chen, dan berseru, "Sahabatku. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku masih tidak tahu harus memanggilmu apa. Jika kamu bersedia meninggalkan rumahmu namaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas budimu." Kebaikan yang luar biasa. Kali ini, Ye Chen akhirnya menoleh untuk melihat Su Ziyu. Su Ziyu sangat cantik. Meskipun dia disiksa, tangannya diikat ke belakang, dan rambut pendek sepanjang telinga diacak-acak dan menempel di wajahnya. Kesempurnaan dan kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Namun, Ye Chen tidak terlalu menyukai wanita ini. Pertama-tama, dia tidak menyukai karakter wanita ini. Menurutnya, wanita ini adalah orang yang terlalu percaya diri dan sombong, meski sekarang dia tidak bisa melihat ciri-ciri tersebut sama sekali. Namun berdasarkan kesan pertemuan pertama, Ye Chen yakin dia tidak salah. Kedua, dia juga tidak menyukai penampilan wanita ini. Su Ziyu memang cantik, tapi Leng Hao juga benar-benar Leng Hao, dan bahkan memiliki sedikit semangat kepahlawanan yang agresif. Faktanya, jika diringkas dalam satu kalimat, wanita ini agak terlalu sok. Sebagai ahli dalam dunia kepura-puraan, Ye Chen tidak menyukai orang yang suka pamer seperti dirinya. Seperti kata pepatah, tidak ada tempat bagi 2 harimau dalam satu gunung. Aura kedua orang tersebut saling tolak-menolak, meskipun harimau tersebut betina. Jadi, Ye Chen berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Aku juga tidak ingin tahu siapa kamu. Aku di sini hari ini bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk membunuh mereka. Sedangkan untuk menyelamatkanmu, ini hanya pekerjaan praktis, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Su Ziyu tidak pernah dipandang rendah oleh siapapun seumur hidupnya, tapi dia sudah bertemu dengannya 2 kali dengan Ye Chen. Namun, saat ini, dia tidak marah sama sekali. Dia hanya bisa mengangguk dengan hormat dan berkata dengan tulus, "Tidak peduli apa, terima kasih banyak." Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke arahnya dan melepaskan ikatan tali dari tubuhnya. Kemudian, dia melepas tudung kakaknya dan melepas handuk yang dimasukkan ke dalam mulut Su Zifei. Su Zifei belum dapat berbicara, dia juga belum melihat semua yang terjadi di ruangan ini. Tetapi ketika dia mendengar suara Ye Chen, dia sudah menebak bahwa itu adalah dia. Ketika dia melihat Ye Chen, kata-kata pertamanya adalah, "Ini saudaraku, kebaikanmu yang luar biasa. Tidak akan terlupakan bagi kami, saudara dan saudari." Ye Chen melepaskan ikatan tali dari tubuhnya dan berkata tanpa ekspresi, "Oke, berhentilah bicara terlalu banyak omong kosong. Aku akan membakar tempat ini nanti. Kalian berdua, larilah demi hidupmu." Su Ziyu buru-buru bertanya, "Sahabatku, saya ingin tahu apakah Anda dapat meminjamkan ponsel Anda kepada saya. Saya ingin menelepon ke rumah. Mereka telah membuang ponsel saya." Su Ziyu berkata dia ingin ponsel untuk menelepon ke rumah, tapi sebenarnya dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan nomor ponsel Ye Chen. Sekarang adalah era informasi, selama dia bisa mendapatkan nomor ponsel pihak lain, Su Ziyu bisa mendapatkan semua informasi identitas pihak lain. Dalam hal ini, ketika dia kembali ke Tiongkok, dia dapat menemukan dermawan tersebut. Ye Chen segera mengetahui tipuan pihak lain, mencibir dan berkata, "Maaf, ponsel adalah barang pribadi dan tidak dapat dipinjamkan."
Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan ponsel dari seorang ninja, dan melemparkannya ke Su Ziyu. Ini, gunakan ini, telepon keluargamu, beritahu mereka lokasinya, dan minta mereka mengirim seseorang untuk menjemputmu sebagai sesegera mungkin. Su Ziyu tertegun sejenak dan tidak mau menjawab telepon. Telepon langsung mengenai kakinya. Dia sangat kecewa, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Jadi dia harus mengangkatnya dan berkata dengan penuh terima kasih kamu. Dermawanku. Ye Chen mengobrak-abrik ninja itu lagi dan mengeluarkan dompet pribadi yang sangat tipis. Selain ide orang tersebut, ada juga uang 10.000 yen di dalamnya. Dengan kurs saat ini, 10.000 yen bisa ditukar dengan lebih dari 600 yuan, meski yennya tidak seberapa, namun cukup bagi mereka untuk mencari tempat tinggal dan menunggu beberapa jam hingga keluarga menjemputnya. Betapapun buruknya, yen cukup bagi mereka untuk naik kereta kembali ke Tokyo. Jadi, Ye Chen menyerahkan uang itu kepada Su Ziyu dan berkata, ambil uang itu dan segera pergi bersama saudaramu. Su Ziyu ragu-ragu di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin pergi seperti ini. Karena dia belum mengetahui identitas Ye Chen, dan takut dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen lagi. Saat ini, dia ingin memberitahu Ye Chen identitasnya dan memintanya untuk datang kepadanya jika dia menemui kesulitan setelah kembali ke Tiongkok. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Ini karena dia tahu di dalam hatinya bahwa pemain top pemberontak seperti Ye Chen tidak akan menganggap serius identitasnya sama sekali. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah cucu dari keluarga Su, kemungkinan besar itu akan menjadi kontraproduktif. Dia mungkin berpikir bahwa dia sengaja menggunakan identitasnya di hadapannya untuk memberikan tekanan padanya, dan dengan demikian merasa muak dengan dirinya sendiri. Dia mungkin juga akan menghindarinya sepenuhnya di negara ini mulai sekarang karena dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Dalam hal ini, mengungkap identitas Anda sekarang akan merugikan diri sendiri. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen, dan berkata dengan tulus, sahabatku, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan melakukannya membalas kebaikanmu hari ini. Su Zifei juga membungkuk dan berkata, sahabatku, terima kasih. Ye Chen melambaikan tangannya, oke, ayo pergi. Aku ada urusan yang harus diselesaikan nanti dan aku tidak punya waktu untuk bersikap sopan padamu di sini. Su Zifei sedikit malu dan hanya bisa menganggukkan kepalanya, maaf, sahabatku, karena menunda bisnismu. Su Ziyu memandang Ye Chen, menggigit bibir. Bawahnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menyerah. Ketika dia dan Su Zifei datang ke tangga kayu di lantai 2 berdampingan, dia tiba-tiba berbalik, memeluk tangan Ye Chen, dan berkata dengan sangat enggan dan penuh kesalehan, temanku, jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan, kita akan bertemu lagi di dunia. Ye Chen bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan berkata dengan nada dingin, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Bersambung.